dan selamat pagi kepada semua jemaat SIB CCK. Do pakar pesono kuswabun kaan sayan rasusua. Selamat bertemu kembali di ibadah Ahad online SIB CCK. Kami berterima kasih karena Anda sudi meluangkan masa pada pagi ini untuk kita memuji, menyembah Dia serta mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Nah, apa kabar keluarga Jemaat SIB CCK? Apakah Anda baik-baik sahaja sepanjang PKP ini? Sekiranya Anda mengikuti ibadah ini melalui saluran YouTube kami, saya ingin mendorong Anda bergabung di website kita, yaitu SIB CCK Online Church. Anda boleh klik link di bawah dan itu akan membawa Anda terus ke platform tersebut. Kami mendorong Anda untuk mengikuti ibadah di website karena kami ingin berinteraksi bersama Anda dan seluruh SIB CCK Family. Kita tidak mau ada sesiapa pun yang ketinggalan. Jadi, marilah kita ikuti online ini di website kita. Sekiranya Anda sudah di platform ini, beritahu kami di chat box dari mana Anda mengikuti ibadah Ahad ini. Sama ada di rumah, di kampung, di tempat kerja, atau dimanapun Anda berada, boleh komen di ruangan chat. Saya ingin mendorong Anda untuk ajak keluarga dan teman-teman mengikuti ibadah online ini. Anda boleh klik butang invite seperti yang tertera. Jika Anda bukan jemaat dari SIB CCK dan pertama kali di sini, kami mengalu-alukan kehadiran Anda di sini. Ikutilah ibadah ini bersama dengan kami. Nah, adakah Anda sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Kalau Anda sudah siap, mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, sekali lagi kami datang bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan karena kami mengenali Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, pada pagi ini Tuhan, kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami akui Tuhan kesilapan dan keterbatasan kami. Oleh itu Tuhan, ampuni kami Tuhan pada hari ini. Perbaharui kami Tuhan, baik pikiran atau hati kami, perbuatan kami, agar kami semakin layak Tuhan untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Tuhan, tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi ini. Engkau urapi dia Tuhan, Engkau pakai dia Tuhan, agar apapun ayat ataupun apapun firman-Mu yang akan disampaikan, biarlah itu menjadi berkat Tuhan bagi setiap pendengar pada pagi ini. Dan Tuhan, dimanapun kami beribadah Tuhan, biarlah Engkau yang berada di tengah-tengah kami Tuhan, dan biar hanya nama-Mu yang dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami siap untuk memuji, menyembah Engkau, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kita sangat bersyukur sebab Tuhan itu sangat baik dan menjadi satu kebanggaan untuk kita semua bahwa kita sudah dimenangkan oleh Tuhan dan kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Lebih dari pemenang.
Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari kibarkan panjinya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ya. Kita lebih dari pemenang dan kita dibenarkan oleh iman. Amin. Haleluya.
pada kita, untuk kita, pada semua. Pada kita, untuk kita, pada semua. Pada kita, untuk kita, pada semua. Haleluya. Mari kita terus tenang di hadirat Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita itu Allah yang setia. Mari kita datang mengangkat pujian ini sebagai satu pengakuan dan doa kita bahwa Tuhan satu-satunya pengharapan dan kekuatan kita. Bersama Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Mari angkat suara kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Katakan Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan satu-satunya,
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan, Engkau satu-satunya pengharapan kami. Apabila Engkau berkata bahwa tidak ada mustahil bagimu, apabila Engkau bertindak untuk memberi pertolongan kepada kami, maka tidak ada satu hal pun yang tidak dapat ditolong dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, Engkau satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Engkau satu-satunya pengharapan yang dapat memberikan kami kedamaian, yang dapat memberikan kami ketenangan. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Shalom dan selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam ibadah kita pada minggu ini dengan secara online atau secara live. Kita bersyukur kepada Tuhan meskipun kita berada di tengah-tengah pandemik 19 ini yang sudah berada dalam keadaan yang sangat membimbangkan situasi yang kita hadapi. Namun dari semua apapun yang kita alami ini, kita sangat bersyukur dan kita percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita. Mari kita akan sama-sama belajar dengan firman Tuhan. Tema hari ini saya akan membawa kita dengan sebuah tajuk kekuatan di tengah pandemik 19. Kekuatan di tengah pandemik 19. Kita dasari pembacaan dari ayat firman Tuhan dalam kitab Ayub pasal yang ke-39 ayat 1 sehingga ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak, atau mengamati rusa waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung
berapa lamanya sampai genap bulannya, dan mengetahui waktunya beranak. Dengan membungkukkan diri, mereka melahirkan anak-anaknya dan mengeluarkan isi kandungannya. Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang. Mereka pergi dan tidak kembali lagi kepada induknya. Siapakah yang menggumbar keledai liar? Atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang? Kepadanya telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya, di padang masin sebagai tempat tinggalnya. Ia mentertawakan keramaian kota, tidak mendengarkan teriak si pengiring. Ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya dan mencari apa saja yang hijau. Apakah lumbu hutan mau takluk kepadamu atau bermalam dekat palunganmu? Dapatkah engkau memaksa lumbu hutan mengikuti alur bajak dengan keluhan? Atau apakah ia akan menyisir tanah lembah mengikuti engkau? Percayakah engkau kepadanya karena kekuatannya sangat besar? Atau kau serahkan kepadanya pekerjaanmu yang berat? Apakah engkau menaruh kepercayaan kepadanya bahwa ia akan membawa pulang hasil tanahmu dan mengumpulkannya di tempat pengirikmu? Dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak, tetapi apakah kipak dan bulu itu menaruh kasih sayang? Sebab telurnya ditinggalkannya di tanah dan dibiarkannya menjadi panas dalam pasir. Tetapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia, karena Allah tidak memberikannya hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Apabila ia dengan megah mengepakkan sayapnya, maka ia mentertawakan kuda dan penunggangnya. Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang mengenakan surai pada tungkuknya? Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang? Ringkiknya yang dahsyat mengerikan. Ia menggaruk tanah lembah dengan gembira. Dengan kekuatan ia maju menghadapi senjata. Kedesatan ditertawakannya. Ia tidak pernah kecut hati dan ia pantang mundur menghadapi pedang. Di atas dia tabung panah germensing, tombak dan lembing gemerlapan. Dengan garang dan gelap dilulurnya tanah. Ia meronta-ronta kalau kedengaran bunyi sangkakala. Ia merengkek setiap kali sangkakala ditiup, dan dari jauh sudah diciumnya perang, geretak para panglima dan pikik. Oleh pengertian muka burung helang terbang mengembangkan sayapnya menuju ke selatan. Atas perintah muka Raja Wali terbang membumbung dan membuat serangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu, dan di gunung yang sulit didatanginya. Dari sana ia mengintai mencari mangsa. Dari jauh matanya mengamati-amati. Anak-anaknya menghirup darah, dan di mana ada yang tewas, disitulah dia. Dalam pembacaan kita dalam ayat ini, saya lebih menekankan lebih banyak kepada ayat 27 dan ayat yang ke-28. Yang dikatakan di sini, atas perintah muka Raja Wali terbang, membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu, dan di gunung yang sulit didatangi. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan di tengah pandemik 19 ini, beberapa bulan yang lalu dan sehingga hari ini, dunia digampar dengan virus yang baru dan membunuh puluhan ribu nyawa, yaitu coronavirus, yang juga disebut pandemik 19. Ribuan keluarga dan negara juga dilanda dengan duka cita yang begitu luar biasa. Mengapa tidak? Karena keluarga dekat juga tidak dibenarkan untuk mendekati mangsa pandemik 19.
dan mereka kehilangan begitu saja. Kita di Malaysia tidak terkecuali. Pada awalnya negara kita sudah berada dalam keadaan stabil dalam menangani pandemik 19 ini. Namun dalam gelombang ketiga ini, negara kita menjadi sasaran pandemik pada penghujung bulan September, dan secara khususnya negeri Sabah, sehingga kesannya juga di area kita di Klang ini. Kita berhadapan dalam bencana penyakit yang mengerikan dan menakutkan. Kita mencari dan memerlukan pertolongan dengan siapa? Karena setakat ini belum ada penemuan vaksin yang berkesan untuk pencegahan atau rawatan. Jadi di manakah datangnya pertolongan kita? Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah yang memberikan kita kekuatan dalam menghadapi pandemik 19 ini. Tidak ada seorang pun yang lepas dari yang namanya badai kehidupan atau dalam pandemik 19 dalam tahun ini atau pada kali ini. Suka atau tidak, setiap orang terkesan, baik dia orang miskin maupun orang kaya, orang Kristen atau non-Kristen, semuanya pasti akan mengalaminya. Sama seperti badai yang tidak akan memilih sasarannya di bumi, demikian juga badai kehidupan tidak akan memilih sasarannya. Badai seperti angin, puting beliung, banjir, dan bencana alam lainnya biasanya akan sangat memberikan dampak kepada negeri-negeri dan daerah-daerah yang terlibat. Kita sering melihat di berita-berita di media, daerah-daerah yang diisytiharkan zon merah banyak mengalami kesulitan. Atas perintah mukalah Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Kitab Ayub yang membicarakan tentang persoalan dan penderitaan dan keluhan, kesusahan yang dialami oleh Ayub secara pribadi. Dia mau berdialog secara pribadi dengan Tuhan. Dia berbicara dengan Allah, dan sehingga dia sendiri yang mempertanyakannya, dan dia sendiri juga yang mengevaluasi atau mengamati apa yang dialami oleh Ayub secara pribadi. Itu sebabnya muncul di dalam ayat yang ke-27. Atas perintah muka, Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Dalam ayat yang ke-28, dia katakan ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu, dan di gunung yang sulit didatangi. Kita lihat di dalam ayat ini sesuatu yang secara logiknya bahwa burung Raja Wali adalah satu burung yang sangat bijak dan burung yang sangat cerdik. Dalam segala ribuan atau puluhan ribu burung atau spesies burung yang ada di muka bumi ini, bahkan di udara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub belajar bagaimana burung Raja Wali ini mempersiapkan dirinya, membuat tempatnya untuk menempatkan sarangnya di tempat yang paling tinggi dan kokoh. Dan kita belajar banyak tentang burung Raja Wali. Burung Raja Wali biasanya dia tidak akan lari kalau ada badai, tetapi dia akan menantang, dia akan melawan arus. Bahkan dia akan jauh terbang lebih tinggi untuk di atas permukaan arus yang paling kuat atau paling kencang. Itu sebabnya banyak pengamatan yang Ayub pelajari tentang burung Raja Wali. Dan itulah sebabnya kita belajar di dalam situasi pandemik 19 yang kita hadapi dalam tahun ini, yang sangat banyak mengancam dan membunuh nyawa manusia yang sudah terkorban. Dan kita tidak terkecuali di Malaysia ini juga. Kita berhadapan dengan satu gelombang yang sudah membimbangkan di negara kita. Dan ini adalah tidak terkecuali sama ada orang Kristen atau non-Kristen. Kita berhadapan di dalam pandemik 19 ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang ini, mengapa harus ada badai atau mengapa harus ada pandemik 19 ini? Kita akan menemukan dua jawaban yang saya coba ketengahkan kepada kita. Tujuannya di sini adalah untuk melatih orang Kristen
supaya hidup taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Tujuannya supaya kita sebagai umat Allah, kita menjadi orang Kristen yang kuat, kita menjadi anak Tuhan yang kokoh berdiri dalam situasi keadaan yang kita hadapi ini. Bukan membuat kita untuk jauh kepada Tuhan, bukan membuatkan kita menghindari dari persekutuan dengan Tuhan, tetapi inilah cara Tuhan untuk mau melatih kita, untuk mau mendidik kita, untuk mau memproses kita, untuk mau membuat kita lebih kokoh, untuk membuatkan kita lebih kuat di hadapan Tuhan. Orang-orang yang teruji kekuatan imannya, orang-orang yang teruji, yang menjadi setia komitmen untuk mengikuti Tuhan, adalah orang-orang yang teruji berhadapan dengan apapun situasi, khususnya situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang mencabar, situasi yang kita tidak suka, situasi yang bukan yang kita inginkan, situasi yang semua orang menghindarinya. Tetapi mau tidak mau, ini tujuannya adalah untuk melatih iman kita orang Kristen, supaya hidup kita lebih lagi dekat dengan Tuhan, supaya kita lebih akrab dengan Tuhan, mempersiapkan diri di hadapan Tuhan, dan juga kita mau supaya hidup kita dipakai menjadi sarana bagi Tuhan. Dan dalam situasi kita berhadapan dalam pandemik, dalam gelombang yang ketiga ini, mari kita mau belajar dengan keadaan atau mengamati apa yang dilakukan oleh burung Raja Wali. Ketika dia berhadapan dengan badai, ketika dia berhadapan dengan angin ribut, taufan dan sebagainya, dia tidak akan gentar, dia akan tidak takut. Tetapi dia mengambil kesempatan ini, dia mengambil peluang ini untuk terbang jauh lebih tinggi mengatasi badai. Dan demikian juga iman kita, supaya iman kita sebagai orang Kristen dalam berhadapan dengan pandemik 19 ini, mari kita berhadapan dengan kekuatan iman kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita setia dengan Tuhan, semakin kita taat dengan Tuhan, semakin kita cinta kepada firman Tuhan. Nah, tujuannya supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat dengan badai dan pandemik 19 ini, supaya kita tetap tinggal kepada firman Tuhan. Orang yang hidup dalam firman akan sentiasa teguh berdiri, karena ia mengerti akan maksud Tuhan, dan ia juga mengerti bahwa badai yang dialaminya itu tidak akan melebihi kekuatannya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Orang yang hidup dalam firman Tuhan adalah orang yang menanti-nantikan dan menaruhkan harapannya hanya pada Tuhan. Orang seperti ini tidak akan pernah lelah mengikut Tuhan. Ia diumpamakan seperti pembacaan kita, seperti burung Raja Wali. Dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Burung Raja Wali adalah sejenis burung yang unik, karena burung ini tidak pernah takut akan badai. Berbeda dengan jenis burung lain yang akan bersembunyi dan akan senantiasa menghindarkan diri dari badai. Sementara burung Raja Wali justru sebaliknya. Burung Raja Wali menyadari justru dengan badai ia akan dapat terbang semakin tinggi dan semakin jauh. Badai tidak membuatnya hancur hilang. Justru badai membuatnya semakin tinggi dan semakin tinggi dan lebih tinggi lagi. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita berusaha untuk menghindari diri dari badai atau dalam pandemik yang ke-19 ini? Tidak ada cara lain selain kita mau mendekat dengan Tuhan, untuk kita mendapat kekuatan baru,
Karena Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberi kita kekuatan. Kekuatan itu bukan kekuatan yang seperti kemarin atau sebelumnya. Kekuatan yang dijanjikan Tuhan adalah kekuatan yang baru. Berarti selalu disegarkan, selalu mendapatkan kekuatan-kekuatan yang baru, yang masih lagi yang sangat kita perlukan untuk berhadapan dengan badai atau masalah dan pencobaan yang kita hadapi pada hari ini. Kita lihat burung Raja Wali justru dia menyukai badai dan menjadikan badai membuatnya semakin terbang lebih tinggi. Marilah kita belajar seperti burung Raja Wali yang menjadikan badai itu sebuah serana untuk terbang semakin tinggi dan lebih tinggi lagi. Mari kita jadikan badai itu membuat kerohanian dan iman kita untuk semakin tinggi dan lebih tinggi lagi, dan lebih cinta akan firman Tuhan, lebih haus, lebih lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kehausan kita, kerinduan kita dinyatakan, dibuktikan sewaktu kita semakin akrab, aktif, dan secara konsisten untuk lebih tekun setia terlibat dalam apapun aktiviti kerohanian yang kita lakukan di pelayanan dan ataupun di gereja. Dan mari saya mendorong kita supaya kita berhadapan dengan situasi ini dan berhadapan dengan pandemik 19 ini bukan untuk melemahkan iman kita, tapi kita mau supaya kita mau menanggapi perkara ini untuk melatih iman kita. Karena dengan iman yang dilatihlah yang membuktikan bahwa kita benar-benar orang yang sudah berhasil atau sudah melewati dalam setiap ujian atau dalam setiap pencobaan yang kita alami ini, yang kita lalui ini. Jadi pengalaman-pengalaman yang kita alami ini bukan membuat kita untuk jauh di hadapan Tuhan, bukan membuat kita jauh dalam persekutuan sebagai orang Kristen atau sebagai keluarga Allah, sebagai umat Tuhan, tetapi membuat kita lebih akrab lagi. Pencobaan dan tekanan mungkin saja datang bukan saja dalam bentuk badai, tapi mungkin juga datang dari dalam kelekaan kita atau dalam kecuaian atau dalam keadaan kita berada dalam zon selesa atau nyaman. Tapi mari kita keluar dari keadaan atau kepompong seperti ini, karena kita mau berhadapan dengan situasi ini. Karena dalam keadaan seperti ini kita perlukan Tuhan. Tidak ada pertolongan kita lain, hanya pertolongan kita datang dari Tuhan. Kalau kita memohon atau kita mau mencari manusia tidak ada jalan keluar. Manusia membutuhkan orang yang lebih jauh, lebih tinggi, lebih besar kuasanya untuk menolong dia, dan tidak lain dan tidak bukan hanya Tuhan. Nah, kita lihat di dalam pertanyaan ini untuk yang kedua. Untuk apakah badai pencobaan pandemik ini berlaku terjadi kepada kita sebagai orang Kristen? Kita menanggapi dalam perkara ini yaitu untuk proses pemurnian. Untuk proses pemurnian. Badai juga itu adalah sebuah proses pemurnian dan membuktikan apakah kita orang Kristen yang kuat atau sebaliknya. Kita tidak mau menjadi scam seperti yang terdapat di dalam kitab Ayub 21 ayat yang ke-18. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Sekam akan hilang dan diterbangkan badai. Sekam adalah kulit dari padi atau gandum. Sekam hampir tidak berisi karena telah kehilangan bulir padinya atau isinya. Itu sebabnya sekam dengan mudah ditiup oleh angin. Kekristenan, sekam adalah kehidupan yang tidak memiliki isi kerohanian, dan itulah sebabnya ketika ada angin, terlebih lagi badai, ia akan terbang dan hilang bersama badai tersebut. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan hidup kita. Apakah kita orang Kristen yang berisi, memiliki satu isi yang kuat dalam kerohanian kita? Karena isilah yang menentukan kerohanian kita yang sebenarnya. Badai, bahkan masalah yang kita hadapi,
itulah yang menentukan kekuatan kerohanian kita yang sebenarnya. Jika kita adalah orang Kristen yang memiliki isi, maka masalah atau pandemik yang berlaku dalam kehidupan kita saat ini, itu adalah satu masalah atau pencobaan yang meniup kita. Dan kita menjadi padi yang berisi, menjadi orang Kristen rohani yang berisi, supaya bila badai akan meniup kita, kita akan tidak terbang dibawa oleh arus atau angin atau ribut dan sebagainya. Kita tidak akan hilang seperti itu, tetapi kita tetap bertahan, kita tetap ada, karena kita diisi dengan kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, sebagai kesimpulan dari firman Tuhan, oleh sebab itu, jika kita ingin kuat atau menjadi orang Kristen yang kuat dalam badai, dalam pandemik 19 ini, hiduplah sesuai dalam firman Tuhan, dan jadilah orang Kristen yang berisi dalam kebenaran firman Tuhan. Saat badai datang, kita akan menjadi seperti burung rajawali yang akan terbang semakin tinggi, berlari tidak menjadi lesu, dan berjalan tidak menjadi lelah. Dengan penyertaan dan kekuatan dari Kristus, kita akan sentiasa mendapat kekuatan baru dalam menjalani kehidupan ini dengan segala pergumulan, dan dimampukan melewati pandemik 19 ini atau dengan badai kehidupan ini. Saya membaca ada 2 ayat firman Tuhan sebagai kesimpulan dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk respon firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami pelajari pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena saat kami berhadapan dengan situasi pandemik 19 ini yang membimbangkan, yang menakutkan kepada ribuan manusia yang ada di muka bumi ini, bahkan kami secara khususnya yang ada di Malaysia dan juga ada di Klang ini. Kami berdoa Tuhan, kami mau supaya kami menumbuhkan kekuatan baru, kami menumbuhkan pertolongan yang dari Tuhan, dan kami percaya untuk berhadapan dengan situasi ini, tidak ada lagi pertolongan lain tempat kami berlari, tempat kami mengandalkan dan berharap. Hanya Tuhan saja sumber pengharapan kami. Karena seperti mana dalam pengalaman pemazmur Daud katakan, dari mana datangnya pertolongan kami? Apabila kami memandang langit, apabila kami memandang gunung, apabila kami memandang persekitaran kami, dari manakah datangnya pertolongan kami? Dan pertolongan kami itu adalah datang dari Tuhan. Situasi kami untuk bergumul bergelut di dalam pandemik 19 ini, kami membutuhkan Tuhan untuk menolong kami, untuk meredahkan keadaan pandemik atau penularan di dalam coronavirus ini yang berlaku di dalam negara kami Malaysia. Bapa, hindari kami, jauh kami, bahkan kami mau hapuskan semua virus ini di dalam nama Tuhan Yesus, supaya semua rakyat di Malaysia ini, sama ada orang percaya kepadamu dan juga orang yang bukan percaya kepadamu, kami terhindar, kami dilindungi, kami terpelihara, supaya orang-orang yang tidak percaya kepadamu, kesempatan dan peluang ini adalah tempat kami diberi kesadaran, supaya kami mencari Tuhan, supaya kami memberi hidup kami kepada Tuhan, supaya kami belajar percaya dan taat kepada Tuhan, dan mengikuti segala perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat SIB CCK yang dikasihi Tuhan, diberkatilah engkau dalam kesehatan-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah ekonomi-Mu, diberkatilah kesehatan seluruh
keluarga-keluargamu, baik yang ada di rumah sekarang hari ini, baik yang ada di luar, di kampung, dan dimanapun berada. Diberkatilah keluar masukmu, dan diberkatilah segala perusahaan dan pekerjaanmu. Diberkatilah juga majikan-majikan tempat kamu bekerja. Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menyertai kita sekalian. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu. Kami lafazkan doa berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami sekalian. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Yang diberkati, katakan bersama dengan saya, amin.